Shalom. Teman-teman, kenapa kursi di area depan itu selalu kayak jadi kursi keramat, kursi tabu? Apakah ada pandangan kalau duduk di depan itu khusus untuk pembicara gitu ya? Jadi deretan pembicara pasti kemungkinan kosong gitu. Kedua dari pembicara biasanya juga jadi kosong terisi gitu ya. Isinya mulai dari baris ketiga ke belakang. Silakan duduk teman-teman yang baru bergabung. Mau duduk paling, puji Tuhan barisan kedua terisi ya. Oke, teman-teman, satu anugerah kalau Cistela boleh hadir di tengah-tengah kalian. Genap 1 tahun ya Cistela nggak ada di tengah-tengah kalian. Tapi memang beberapa kali dalam tahun 2023 ini Tuhan kasih kesempatan untuk melayani di MOIC maupun juga PRMI. Tapi sebagai full timer tidak ada di tengah-tengah kalian, satu sukacita bisa melihat wajah-wajah kalian, ada wajah-wajah lama dan juga ada wajah-wajah baru gitu ya. Artinya ada pertumbuhan, gereja itu benar-benar menjadi sebuah kalau mau dibilang tubuh Kristus yang organik, yang hidup gitu ya. Ada wajah lama, orang-orang yang mencerminkan kesetiaan, ada wajah-wajah baru, artinya ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan. Teman-teman, hari ini Cistela akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sangat tidak menarik gitu ya. Sangat tidak menarik, diberikan tema ini, Cistela nggak tahu ya, kalian datang ke sini tahu temanya, siapa yang tahu temanya? Boleh angkat tangan. Ada yang tahu sebelum dipampang di sini ya, ini udah ada contekan nih ya. Sebelum dipampang di sini ada yang lihat nggak di IG-nya MYC atau ada ya? Ada. Nah ini udah siap-siap persevere nih ya. Soalnya temanya persevere like Jesus. Teman-teman, ini sebuah tema yang sekali lagi Cistela mau bilang bahwa ini bukan tema yang menarik. Kalau kita bilang gini, ikut Yesus itu pasti sukses. Ikut Yesus pasti jadi pemimpin. Engkau akan jadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Engkau akan selalu makmur. Engkau tidak akan mengalami sakit penyakit. Wah, teman-teman, semua orang banyak banget yang mau ikut Yesus gitu ya. Tapi ini persevere like Jesus. Nah teman-teman, kalau ngomongin soal persevere, gini Cistela coba untuk lihat kamus gitu setidak-tidaknya gitu ya. Tapi ada beberapa definisi, tapi teman-teman coba lihat nanti ada beberapa titik temu, ada kesamaan gitu ya. Persevere itu apa sih? Bertekun, bertahan, gigih, menolak, menyerah walaupun menghadapi kesulitan. Kalau Oxford Language itu bilang begini, terus beraksi sekalipun menghadapi kesulitan atau kemungkinan sukses yang kecil atau bahkan tidak berpeluang sukses sekalipun, lu tetap bergerak, lu tetap beraksi gitu ya. Itu Oxford Language. Nah Cambridge Dictionary ini bilang begini, terus berusaha untuk melakukan atau mencoba mencapai sesuatu walaupun sulit atau butuh waktu yang lama, yang panjang atau sikonnya berubah. Tapi lu tetap determine gitu ya, tetap punya tujuan untuk lakukan dengan tujuan yang sama walaupun sikon berubah. Teman-teman, jadi dari definisi ini persevere ada titik temunya apa? Yang mirip keulang-ulang? Apa? Halo? Ada kata yang berulang? Continue, terus-terusan, terus ada kesulitan. Ada hambatan, ada tantangan, tapi tetap berjalan, tetap bergerak, tetap beraksi gitu ya. Nah, teman-teman, waktu kita ngomongin soal persevere like Jesus, Cistela mau kasih kita semacam singkatan untuk mudah mengingat gitu ya. Kita akan melihat dari hidupnya Yesus gitu ya. Hidupnya Yesus seperti apa? Wow itu apa? W itu waktu lahir, O-nya olahraga, W-nya waktu mati. Ada 3 poin ya. Kita coba lihat sama-sama teman-teman. Tapi sebelum masuk ke poin yang pertama, Cistela mau bacain Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nah, Cistela baca ayat 1 biar adil gitu ya. Teman-teman yang ada di barisan kanan Cistela baca ayat 2, teman-teman yang ada di barisan kiri baca ayat 3. Masing-masing kita 1 ayat ya. Oke, sebelah sini nanti ayat 2, sebelah sini ayat 3. Oke, Cistela mulai dari ayat yang ke-1 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Teman-teman, yang kita baca cuma 3 ayat. Tapi percayalah, waktu kita mencoba menjalankannya, ini benar-benar menjadi perjuangan kita seumur hidup. Dan waktu kita memperjuangkannya, dikatakan di sini sebenarnya kita harus menatap kepada Kristus. Jadi persevere like Jesus, contohnya itu adalah mau gak mau kita melihat Yesus sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kita masuk ke poin yang pertama, waktu lahir. Teman-teman, sebentar lagi, sekarang kan bulan November ya, sebentar lagi Desember. Kita pasti kalau panitia Natal GMI kemungkinan udah rapat entah yang kesekian kalinya. Karena ini gereja meeting gitu ya, meeting, banyak meeting. Tadi waktu datang Fergus bilang, gue bulan Oktober semua minggu penuh dengan meeting gitu ya. Ada banyak meeting, semuanya gak ada absen gitu ya. Meeting ini. Nah teman-teman, panitia Natal mungkin sudah mempersiapkan berbagai macam hal. Teman-teman coba mulai ingat gitu ya. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus di Natal. Yang paling keinget adalah karena yang deretan paling depan, ada yang paling deket usianya mungkin dengan belum terlalu lupa pelajaran sekolah minggu. Kalau kamu ingat Natal, yang kebayang apa? Aku nggak nanya yang senior yang udah kerja lama gitu ya. Aku tanya kalian, yang belum lupa sekolah minggu, kalau ingat Natal ingat apa? Apaan aja? Hah? Orang Majus, oke, betul. Ada lagi? Ingat siapa? Yesus lahir. Oke, terima kasih. Yesus lahir di mana? Teman-teman, dari sekolah minggu kita sudah diajarin Yesus lahir di kandang domba. Teman-teman, Yesus itu meninggalkan kenyamanan surga karena dia adalah Allah, dia menghuni surga gitu ya. Tapi dia datang ke dalam dunia yang kotor, meninggalkan seluruh kenyamanan yang seharusnya dia dapat. Dia datang ke tengah-tengah dunia dan dia datang itu sebagai bayi, tadi bayi yang lahir gitu ya, di kandang domba. Teman-teman coba bayangin ya, waktu kita ngomongin soal kelahiran Tuhan Yesus, itu berbeda banget dengan apa yang kita impikan, apa yang kita kejar sebagai anak muda. Kalau kita memikirkan Yesus lahir meninggalkan seluruh kenyamanan surga, coba bayangin, kita anak muda, kita kejar kenyamanan loh. Kita mengejar kenyamanan, bahkan mungkin lu bisa kerja mati-matian, lu kuliah bagus supaya dapat nilai bagus, nantinya bisa kerja, dapat duit. Tujuannya apa? Untuk bisa membeli kenyamanan. Kalau punya duit, lu gak harus desek-desekan ngantri untuk apa? Untuk naik pesawat. Nanti ambil jalur bisnis. Udah langsung selak, langsung masuk duluan gitu ya. Kursinya enak, makanannya lebih lezat misalnya seperti itu. Teman-teman, orang mengejar kenyamanan. Alek, ke rumah udah renovasi, udah beres kan? Alek itu bukan satu-satunya orang yang renovasi rumah, gitu ya. Cisara ingat banget dulu waktu Cisara di sini, Alek itu berjuang mati-matian untuk menggambar desain rumahnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya nyaman untuk orang tuanya tinggal, gitu kan ya. Teman-teman, itu natur kita. Kita renovasi rumah, kita mengakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan uang supaya bisa membeli kenyamanan. Yesus meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dalam dunia. Sebagai bayi, teman-teman, bayi itu artinya Yesus itu sangat mengandalkan orang tuanya. Untuk apa? Untuk melakukan banyak hal. Ada nyamuk, dia gak bisa tepok sendiri, namanya juga bayi gitu ya. Cuma bisa nangis. Teman-temanku yang terkasih, kita bisa membayangkan betapa kita selama kita hidup, kita mengejar yang namanya kekuasaan. Sementara Yesus lahir sebagai bayi, dia membatasi dirinya, membatasi segala kuasanya. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang menciptakan seluruh alam semesta hanya dengan firman. Tapi dia membatasi dirinya yang punya kuasa seperti itu. Lahir sebagai bayi yang butuh orang tua. Sementara kita, selama kita hidup, kita kejar kekuasaan. Kita kejar power. Dengan kedudukan lah mungkin. Yesus lahir memilih orang tua yang sederhana. Kita kalau boleh memilih, mungkin kita akan memilih orang tua yang berbeda. Kita gak bisa pilih keluarga kita gitu ya. Kita gak bisa pilih orang tua kita. Teman-teman, kalau Yesus itu bisa memilih, Yesus itu tetap memilih Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya, orang tua yang sederhana. Bahkan kalau dibilang kehidupannya cenderung papa gitu ya. Sebagai anak tukang kayu, dia cenderung tidak mampu sehingga akhirnya bahkan melahirkan pun dia nggak bisa lewat penginapan. Selain penginapan penuh, dia nggak ada duit untuk bisa membayar double mungkin. Teman-temanku yang terkasih, Yesus memilih itu. Sementara kita, teman-teman Cisela langsung lakukan komparasi nih ya, perbandingan. Kita mengejar baik itu kenyamanan, Yesus tinggalkan kenyamanan.
kita mengejar kuasa. Karena kita berpikir dengan kuasa, dengan kedudukan, dengan popularitas, kita bisa mengendalikan banyak hal di dalam dunia. Nggak ada orang yang ngeremehin kita mungkin begitu ya, dengan hal-hal yang kita berusaha dapat dengan kekuasaan kita. Kita mengejar mungkin kekayaan. Kita kerja mati-matian, rela lembur-lembur, kerja mungkin double job. Tujuannya apa? Supaya bisa punya uang, punya kekayaan. Yesus memilih lahir dari keluarga yang sederhana. Teman-teman, dari komparasi waktu lahir yang pertama aja, teman-teman bisa bayangin betapa sulitnya kita persevere like Jesus. Karena apa? Karena natur kita cenderung mencari yang berbeda dengan yang Yesus contohin. Tapi Yesus lahir ke dalam dunia jadi teladan, jadi contoh karena dia tahu kita gak bisa lakukan seperti itu. Dia jadi contoh, dia bukan cuma ngajarin, oh kamu harus begini-begini, enggak. Dia jadi contoh bagaimana persevere itu. Sehingga teman-teman Cisera mau masuk poin yang kedua, bukan cuma waktu lahir. Tapi poin yang kedua, ini teman-teman kita melihat adalah ada olahraga nih gitu ya. Ini kok masih di sini ya. Cisera lupa ngeklik gitu ya. Teman-teman olahraga, olah jasmani, olahraga untuk pikul salib gitu ya. Teman-teman dicobai iblis 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu Yesus alamin. Dan kita boleh bertanya bahwa di dalam kehidupan kita juga mengalami itu. Kita punya keinginan mata, pengen memuaskan mata kita untuk hal-hal yang menurut kita itu menyenangkan kita. Kita punya keinginan daging kita, yang kita pikir itu bisa membuat kita refresh. Habis capek-capek kerja, ya masa sih gak boleh gitu ya. Makan sampai lebay misalnya kayak begitu ya. All you can eat terus-terusan dicari. Kenapa? Itu hiburan. Kenapa? Karena gue udah capek-capek kerja. Sekali-sekali gue menghibur diri lah gitu ya. Tapi sekali-sekalinya seminggu sekali gitu. Teman-teman coba bisa bayangin gitu ya. Keinginan daging, belum lagi keangkuhan hidup. Kita mungkin ingatnya Yesus dicobai 3 hal ini pada waktu dia belum memulai pelayanannya di padang gurun. Tapi sesungguhnya Yesus dicobai 3 ini tuh terus menerus sepanjang hidupnya teman-teman. Coba bayangkan bagaimana Yesus itu menghadapi murid-murid setiap hari. Guru pada zaman itu tuh berbagi hidup. Murid-murid ikut kemanapun gurunya pergi. Rabinya pergi kemana mereka ikut. Tinggal di mana mereka ikutan gitu ya. Nah teman-teman, bagaimana murid-murid ini ikut Yesus kurang lebih 3,5 tahun, tetapi Yesus itu menghadapi bagaimana murid-murid ini punya pola hidup, punya pola pikir, bahkan punya motivasi untuk mengikuti Yesus yang perlu untuk terus dikikis. Dari pemberitahuan pertama Yesus datang untuk mati di salib, gak lama setelah itu murid-murid rebutan lagi, siapa yang paling besar kuasanya di antara kita, siapa yang paling terutama. Sampai deket-deket Yesus mau meninggal, terus udah gitu yang terjadi adalah pemberitahuan ketiga, Yesus datang ke dalam dunia untuk menderita, untuk mati di salib. Murid-murid masih memperebutkan posisi. Bahkan ada yang datangin Tuhan Yesus gitu ya. Kalau bisa di antara kami berdua, nanti yang jadi tangan kiri dan tangan kanan Tuhan gitu. Teman-teman betapa Yesus itu menghadapi orang-orang yang sangat sulit dalam tanda petik untuk diajar. Yesus kasih contoh bolak-balik. Yesus kasih contoh anak kecil taruh di tengah-tengah. Sampai akhirnya Yesus sendiri sebelum kematiannya itu membasuh kaki para murid. Siapa yang terbesar hendaklah dia menjadi pelayanmu. Teman-teman, Yesus yang adalah guru membasuh kaki para murid. Teman-teman, Yesus itu memberikan contoh yang begitu rupa bagaimana seharusnya hidup. Tetapi teman-teman yang terkasih, kita bisa mau melihat bahwa Yesus itu menemukan orang-orang yang sangat sulit untuk menyangkal ego. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu menjadi satu bagian yang terus menerus. Pada akhirnya susah untuk disangkal. Sehingga teman-teman kalau kita mau melihat gitu ya, seumur hidup Yesus itu melakukan kebaikan. Yesus ngajar, Yesus melakukan mukjizat, Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang dan seterusnya. Semua hal yang Yesus lakukan adalah kebaikan, tetapi ujung-ujungnya yang terjadi adalah penyalipan terhadap Tuhan Yesus. Pengkhianatan yang Yesus dapat gitu ya. Teman-teman, bahkan Yesus sendiri pernah dalam tanda petik dianggap gila oleh anggota keluarganya sendiri. Udah bawa pulang deh, jangan-jangan nanti tuh udah makin ngaco ngomongannya gitu ya. Keluarga pengen tarik Yesus pulang, kenapa? Karena keluarga mikir, aduh jangan sampai nanti dia diapa-apain gitu ya. Ngomongnya misalnya semakin menyentuh area-area yang sensitif dibicarakan oleh para pemuka-pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Sehingga teman-teman kita boleh melihat bahwa Yesus menghadapi kebebalan manusia. Dan betapa capeknya kalau ada di posisi Yesus gitu ya. Teman-teman coba bayangin kita saat ini.
waktu kita berkata bahwa Yesus menghadapi godaan, keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, diri kita juga menghadapi hal yang sama. Apakah kita pernah merasa, aduh gue capek ya, gue jatuh lagi di lubang yang sama, dosa yang sama, gue jatuh lagi. Rasanya melelahkan sekali ikut Yesus, kenapa harus menderita kayak gini sih? Ikut Yesus jadi orang Kristen tiap minggu datang MYC, setiap kali datang MYC, kenapa ya? Kok kayaknya gue kayak ketegur lagi, ditikam lagi. Kenapa hidup orang Kristen kok jadi menderita kayak begini gitu ya? Lebih baik kayaknya kalau gak ikut Yesus, kayaknya gue gak perlu semenderita ini. Semua orang juga melakukan hal yang sama kok. Misalnya kita ambil contoh gitu ya. Pergaulan bebas, dunia melakukannya. Kenapa kalau di antara anak-anak Tuhan, kenapa itu menjadi satu hal yang terus-menerus digaungkan sebagai sesuatu yang salah? Misalnya kayak gitu. Atau sikut kanan kiri demi bisa naik jabatan. Semua orang lakukan hal yang sama. Bohong, korupsi kecil-kecilan. Mereka semua lakukan itu. Kenapa ketika aku ada berkata di tengah-tengah lingkungan orang Kristen, kok rasanya dibikin menderita gitu. Ikut Yesus kenapa jadi menderita? Teman-temanku yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa persevere like Jesus itu menjadi satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan? Kenapa? Karena kita jatuh lagi di dalam lubang dosa yang sama. Kita tahu itu salah, tapi kita tetap jatuh. Kita lakukan lagi, dan akhirnya kita berkata lebih baik gue tinggalin. Daripada terus-terusan datang ibadah terus kayak Tuhan maksudnya kayaknya positif ya mengarahkan kita hidup benar. Tapi gue kayak dituding gitu ya. Gue kayak dituding seperti itu dan gue gak mau YouTube menderita kayak gitu. Lebih baik gue gak usah datang gitu. Tapi teman-teman ketika kamu datang hari ini gitu ya. Dan kamu tahu temanya hari ini persevere like Jesus. Percayalah kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kamu. Atau mungkin kamu gak tahu temanya gitu ya. Kalau kamu tahu temanya, aduh lebih baik gue gak datang deh gitu ya. Teman-teman, waktu kita ngomongin soal kita belajar untuk meneladani Yesus, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, tapi kita tetap jalan gitu ya. Tetap ikut Yesus. Teman-teman, kita pernah gak ngadepin orang yang bebal? Atau kalau nggak orang yang bebal kayak Yesus ngadepin para murid, Yesus ngadepin para orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kamu mungkin berkata gini, iya gue ketemu orang-orang yang kayaknya susah banget buat berubah gitu ya. Mereka kayaknya sih orang Kristen gitu ya. KTP-nya sih Kristen, tapi dari gue kenal dia dulu sampai sekarang kayaknya hidupnya begitu-begitu terus. Sebenarnya firman Tuhan masuk gak sih ke otaknya, masuk gak sih ke dalam hati dia, berbuah gak sih dalam kehidupan dia. Kita mungkin udah merasa bahwa kayaknya capek ya ngadepin orang kayak seperti itu. Dan kita sibuk penuh dengan penghakiman akhirnya. Teman-teman, akun IG-nya dede-dede kalian di PRMI, Cisela baru tahu dari contoh Randy itu dihack gitu ya. Akun Instagramnya PRMI itu tidak pernah menyiarkan hal-hal yang jelek. Isinya itu ayat Alkitab, poster-poster kegiatan kerohanian di gereja, foto-foto para pelayan Tuhan untuk menggugah teman-teman remaja lain untuk melayani Tuhan. Intinya adalah yang disiarkan medsosnya PRMI Immanuel itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika itu dihack gitu ya, ketika itu dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman di titik itu sebenarnya mereka kata begini, gue udah lakukan sesuatu yang benar, tapi kenapa kok hasilnya begini? Mereka mulai lagi loh dari nol. Mereka bikin akun baru, gitu ya. Mereka bikin akun baru yang Cisela lihat followernya jauh dibandingin yang dulu, gitu ya. Padahal Cisela ingat banget dulu tuh ya untuk ngumpulin follower susah banget, gitu ya. Udah ngumpulin follower segitu, tiba-tiba dihack terus contohnya dibilang ya udahlah kita relakan saja, bikin akun baru, gitu ya. Bikin akun baru berapa banyak posting yang feed yang di post itu belum terlalu banyak, follower juga berkurang jauh, gitu ya. Tapi teman-teman, ini yang dikatakan bahwa persevere like Jesus itu artinya melakukan sesuatu yang benar, tapi lu menuai sesuatu yang berbeda dari yang lu harapkan, gitu ya. Yesus melakukan kebaikan, tapi ujung-ujungnya kok dikhianatin. Yesus melakukan kebaikan, ujung-ujungnya kok disalib, gitu ya. PRMI melakukan dalam tanda petik pekabaran Injil lewat Instagram, lewat sosmed seperti itu, kok dihack? Percuma dong, sia-sia dong kerja kerasnya selama ini. Tapi teman-teman, persevere like Jesus itu artinya adalah melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau, tapi kita mungkin menderita akibatnya. Teman-teman,
ini mempersiapkan khotbah ini sebenarnya menampar buat Cisela secara pribadi gitu ya. Karena sama seperti anak-anak muda sekarang, Cisela juga termasuk orang yang ya loh kalau bisa nyaman kenapa harus susah gitu ya. Kalau bisa nyaman kenapa harus susah? Kalau bisa mudah kenapa harus dipersulit? Itu kayak slogan begitu banyak anak muda zaman sekarang gitu kan ya. Sehingga teman-teman kita itu susah untuk menghargai yang namanya proses. Termasuk proses yang membuat kita itu kayak diuji dalam penderitaan begitu. Dalam pergumulan, dalam masalah. Sehingga teman-teman, Cisela kan sekarang pelayanan kembali ke gereja asal gitu ya. Kembali ke gereja asal, Cisela udah tahu dari Cisela sekolah minggu tuh di gereja situ. Terus Cisela remaja aktif melayani organisasinya, tahu organisasi gereja ini, kumpulan sinode gerejanya juga Cisela tahu begitu ya. Sehingga teman-teman Cisela masuk dengan sebuah gambaran, aku tidak asing terhadap organisasi di dalamnya. Orang-orangnya jelas gak asing, sejak kecil udah ketemu. Ada yang jadi lause-lause sekolah minggu Cisela, sekarang masih menjadi lause, misalnya gitu, ada yang jadi majelis. Teman-teman udah tahu gambarannya. Tapi teman-teman betapa Cisela kembali berpikir ketika mempersiapkan khotbah ini, dalam kondisi Cisela tahu gitu ya, gak beli kucing dalam karung, melayani di sana. Berapa banyak kali pemikiran Cisela pernah bilang, oh kok orang ini gak berubah ya. Dari zaman gue remaja dulu, kenapa dia punya perilaku, pola pikir, pola perkataan, kok masih seperti ini. Teman-teman itu menampar Cisela, kenapa? Karena Cisela berpikir, kayaknya sia-sia ya ngajarin orang, kayaknya sia-sia ya melayani gitu ya. Tapi persevere like Jesus, Yesus melakukan sesuatu yang kelihatannya tuh sia-sia. Coba bayangin, waktu Yesus disalib, berapa banyak murid yang ada di bawah kaki salib Tuhan Yesus? Cuman satu, Yohanes. Yang lain semua gak ada. Petrus yang berkata bahwa aku akan mati buat guru. Gak ada. Bahkan bisa sampai sumpah-sumpah demi apa gitu ya, aku tidak kenal dia. Yesus dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan dia. Teman-teman, bagaimana dengan kita? Saya gak tahu kalian persevere like Jesus seperti apa. Persevere like Jesus itu bukan menanggung konsekuensi akibat kamu melakukan dosa. Misalnya lu korupsi, ketahuan lu dipecat. Itu lu bukan persevere like Jesus. Lu persevere karena emang menanggung konsekuensi yang harus lu tanggung. Pikul salib itu adalah lu melakukan kebenaran, tetapi ketika lu melakukan kebenaran, yang lu dapat justru yang membuat lu menderita. Yang membuat lu rasanya, kenapa gue udah lakukan yang Tuhan mau, kok konsekuensinya kayak gini gitu ya. Teman-teman, waktu kita jalanin kehidupan kita, olahraga pikul salib, itu bukan cuman bagian Yesus, tapi bagian kita. Maka dari itu Cisela bilang khotbah hari ini, itu khotbah yang dalam tanda petik, itu tidak disukai oleh banyak banget anak muda. Dan MYC khususnya pengurus itu mengambil sebuah resiko ketika meminta Cisela untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Tapi itu adalah yang Tuhan mau. Yesus berkata bahwa tidak ada seorang hamba yang melebihi tuannya, tidak ada seorang murid yang melebihi gurunya. Guru kita menderita, kita dapat tantangan yang sama. Persevere like Jesus. Sehingga teman-teman, Cisela mau masuk ke poin yang terakhir, yang ketiga itu adalah waktu mati. Ya. Selain olahraga, gak mau ya? Di belakang siapa? Ivan ya? Boleh tolong ya. Waktu mati teman-teman, kita tadi udah lihat ya, waktu lahir. Aduh beda banget teman kita yang kita kejar ya. Olahraga, ya ampun gitu ya. Sama lah kita juga mungkin bersungut-sungut dengan setiap penderitaan yang kita alami begitu ya. Tapi kita lihat bahwa Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Sampai yang terakhir ini waktu mati teman-teman. Cara Yesus mati itu sangat mengenaskan. Kita tahu semua orang pasti akan mati. Cisela ingat banget, Cisela pernah nulis berapa ya, nggak tahu, kayaknya lebih dari 100 cara. Kalau 100 cara gue mati gitu ya. Itu benar-benar ada banyak cara untuk mati. Tetapi teman-teman, kita pasti akan berpikir kalau bisa caranya. Caranya seperti apa maunya? Maunya? Banyak banget nih yang gini, kita tahu kita suatu saat pasti mati, tetapi kalau boleh dipilih cara matinya dengan cara tidur aja kan. Matinya dengan cara udah tidur aja, tiba-tiba udah langsung diangkat gitu ya. Itu Cisela nemuin banyak banget orang yang ngomong kayak gitu. Kan
Kan enak banget tuh. Jadi setiap kali kita kalau ke pemakaman atau ke rumah duka, meninggalnya gimana? Ya lagi duduk di sofa, terus tidur. Ih enak banget ya matinya kayak gitu ya. Teman-teman, kita semua tahu pasti akan mati. Terus kita tahu, oh iya sebagai anak Tuhan kita akan masuk surga begitu. Tapi kita akan berpikir, kalau boleh milih cara matinya yang enak. Kalau boleh pilih cara matinya yang tidak menyakitkan. Tapi Yesus mati dengan cara yang sangat mengenaskan, teman-teman. Secara emosi, Yesus itu dihina, diolok-olok, padahal dia pencipta. Sementara yang sedang menghina, mengolok-olok dia, mencambuk dia, itu adalah ciptaan gitu ya. Tapi dia mengizinkan itu dia alami begitu ya teman-teman. Bahkan dipermalukan dengan cara diludahin, digantung di atas salib tanpa pakaian. Teman-teman, Cisela percaya semenderita-menderitanya kita yang ada di dalam ruangan ini, termasuk Cisela, mungkin belum ada yang pernah diludahin orang. Ada yang pernah? Pendeta Cisela pernah diludahin orang dan dia cerita apa yang dia rasakan waktu diludahin. Diludahin orang di tengah jalan waktu konflik gitu ya, mobil serempetan atau gimana gitu. Terus orangnya marah, turun ngeludahin dia gitu ya. Pendeta saya tuh bilang katanya gini, darah tuh udah naik ke ubun-ubun, mau badannya tuh orang lebih gede dari dia sekalipun. Ini pendeta Cisela bilang, gue udah pengen lupa status gue pendeta atau bukan. Gue udah pengen tonjok, babak belur dia pukul gue pukul balik. Pokoknya babak belur barengan gitu ya, mau mati barengan gitu ya. Diludahin itu perasaan yang tidak menyenangkan sama sekali teman-teman. Dan teman-teman itu pendeta Cisela sama orang lain itu kan sesama manusia. Lu bisa bayangin gak kalau seandainya Tuhan Yesus itu diludahin sama ciptaan padahal dia itu pencipta. Teman-teman, betapa besar penderitaan yang harus Yesus lakukan itu, yang harus Yesus tanggung, yang harus Yesus alami, jalan salibnya itu nggak bisa kita bayangkan gitu ya teman-teman. Tapi Yesus lakukan itu teman-teman. Dikhianatin oleh orang terdekat udah jelas gitu ya. Nggak tahu teman-teman pernah ngerasain pengkhianatan atau enggak dari orang terdekat, rekan usaha kalau kamu bisnis gitu ya, mungkin aja ada yang tiba-tiba pecah kongsi, terus saling merebut anggota staf karyawan. Satu anak pemuda Cisela tuh lagi sempat bingung beberapa waktu yang lalu karena dua bosnya dia itu pecah, maksudnya pecah kongsi, masing-masing diriin perusahaan lagi sendiri-sendiri, dan ujung-ujungnya karyawannya disuruh milih, ada yang tarik-tarikan berdasarkan salary yang lebih besar gitu ya. Dan ujung-ujungnya dua bos ini juga sama-sama merasa kayak, kenapa dia mengkhianati gue gitu ya. Dan Cisela sendiri pernah ngalamin kasus seperti ini gitu ya teman-teman. Waktu dulu Cisela kerja sebelum masuk sekolah teologi, inget banget dua bos yang sama itu gak enak banget deh jadi karyawan ngadepin bos pecah kongsi terus ngerebutin kita gitu ya. Dan yang muncul adalah dengerin curhatnya dua bos itu yang masing-masing ngejelekin supaya apa? Supaya kita ikut yang ngatu gitu ya. Masing-masing ngejelekin, dia mengkhianati gue, dia tuh begini. Teman-teman, nggak tahu kalian pernah menghadapi yang namanya pengkhianatan atau enggak? Mungkin namanya urusan kerjaan, pecah kongsi urusan biasa gitu ya. Dikhianati oleh pacar, semoga nggak ada yang pernah ngalamin ya. Putus, nggak nyampe berapa hari dia udah jalan sama orang lain. Terus kita jadi curiga, jangan-jangan dia udah jalan sebelumnya waktu masih jadian sama gue. Perasaan dikhianati yang seperti apa yang kita pernah rasakan. Atau sebagai seorang anak teman-teman. Cisela pernah nemuin seorang anak masih kuliah gitu ya, anak muda. Dia merasa papa mamanya sangat mengecewakan dia dan mengkhianati dia dengan cara terjerat pinjol. Papa mamanya di masa pandemi kemarin terjerat pinjol untuk membiayai kuliah anaknya ini gitu ya. Anak-anak lah tepatnya karena anaknya bukan cuma satu. Tapi akhirnya ketika kebongkar udah gak bisa bayar pinjol, pandemi kemarin tuh menghasilkan banyak sekali korban-korban dari pinjaman online ya teman-teman ya. Gak bisa bayar, ujung-ujungnya apa? Anak ini harus berhenti kuliah, harus kerja, bantuin orang tua untuk apa? Untuk bisa menutupi biaya kehidupan keluarga. Dia merasa papa mamanya kenapa sih harus terjerat sama pinjol begitu. Emangnya gak ada cara lain apa? Perasaan dikhianati oleh orang yang dekat sama kita, semakin dekat itu semakin menyakitkan. Kalau dikecewakan sama orang yang kita nggak kenal, ibaratnya lu diinjak kakinya di halte busway, ya lah udah kagak kenal gitu ya, mungkin maaf udah kelar gitu ya. Tapi bayangin kalau lu dikhianati oleh orang yang lu pikir
orang itu kenal lu. Orang itu seharusnya tidak melakukan itu ke lu. Itu lu udah punya standar sendiri karena lu punya harapan terhadap dia. Makin deket, makin kerasa kekecewaannya ketika dikhianati. Yesus mengalami itu. Yesus mengalami orang yang berkata sama dia, aku akan mati untukmu, sekalipun aku mati aku akan ikut engkau. Teman-teman, kita semua kalau punya orang tua, kita pasti mau kasih yang terbaik buat orang tua kita. Tapi coba bayangin gimana perasaan Yesus di atas kayu salib. Dia mati, di bawah tuh ada mamanya. Seorang anak pasti ngebayangin, aku pengen sukses supaya bisa ngebahagiain orang tua. Gak ada anak yang punya cita-cita, lebih baik gue mati dan orang tua gue nyesel liatin gue mati gitu ya. Kecuali relasinya sama orang tua gak benar, gak beres. Tapi teman-teman, Yesus tergantung di atas kayu salib dan dia lihat mamanya lihat dia. Dia tahu betapa dalam tanda petik, betapa sakit hatinya mamanya ngelihat anaknya melakukan begitu banyak kebaikan ending hidupnya. Seperti seorang penjahat dia digantung di atas kayu salib. Sehingga teman-teman kita gak bisa bayangin bagaimana penderitaan Yesus yang seperti itu. Tapi kita mungkin bisa ngebayangin kalau kita menempatkan diri sebagai seorang anak, kita pengen do something, kita pengen membahagiakan orang tua kita. Tapi Yesus di atas kayu salib harus menanggung melihat mamanya dan dia harus ngomong, ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Dia ngomong ke murid yang dia kasihi yaitu Yohanes. Titipin mama gue ya, karena gue udah gak ada lagi di antara kalian. Teman-teman, Yesus harus melalui jalan penderitaan yang seperti itu. Dan yang paling mengenaskan yang tidak akan bisa kalian dan Cistella selami, itu adalah keterpisahan Yesus dengan Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah penderitaan yang sangat-sangat tidak mungkin kita bisa selami. Karena kalian dan Cistella, kita dari awal sesungguhnya sudah lahir ke dalam dunia dengan dosa warisan Adam dan Hawa. Kita udah mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Tapi Yesus itu waktu dia hadir di dalam dunia sebagai bayi, dia lahir ke dalam dunia, dia jalanin hidup sebagai seorang rabi dan seterusnya, dia gak pernah terpisah dari Allah Bapa. Dari sejak kekekalan sampai kekekalan, dia tuh gak pernah terpisah dari Allah Bapa, dia terkonek terus menerus Allah Tritunggal begitu ya. Tapi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, menanggung dosa, bukan dosanya dia, tapi dosa orang-orang yang percaya kepada dia. Di titik itu, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada sebuah keterpisahan ketika Allah Bapa tuh memalingkan wajahnya dari putra yang dikasihinya karena dia berdosa. Allah begitu kudus. Dan sang putra ini dibikin berdosa bukan karena dirinya sendiri tapi karena kita. Teman-teman, waktu kita coba, kita bilang gak bisa ngerti gitu ya. Gak apa-apa lah terpisah sebentar gitu ya. Itu karena kita memang sudah mengalami keterpisahan itu awalnya. Tapi teman-teman, mungkin kalau kita punya relasi yang bagus sama papa kita, papa jasmani kita mungkin bisa ngebayangin sedikit aja perasaan keterhilangan Yesus akan papanya pada waktu itu. Kalau kita punya relasi yang baik ya sama papa jasmani, beda kalau misalnya bapak lu suka ngegebukin lu, suka meng-abuse lu secara emosi, itu beda. Tapi kalau lu punya papa jasmani yang sayang sama lu, perhatian sama lu, dan lu tahu dia selalu berusaha untuk kasih yang terbaik buat lu gitu ya. Lu akan nemuin ada sedikit perasaan keterhilangan itu yang mungkin lu bisa rasakan sedikit dari Tuhan Yesus. Waktu dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Teman-teman sampai sekarang, dari 2019, sekarang 2023 ya. Cistella belum beresin 100% barang papa Cistella yang sudah meninggal. Kenapa? Karena setiap lihat barang, tahu yang kebayang di dalam otak itu apa? Oh papa yang lagi pakai baju itu. Oh papa yang lagi duduk di situ. Itu tuh kebayang gitu ya. Sehingga teman-teman ada sebuah penderitaan ketika ada keterpisahan dengan orang-orang yang kita sayang. Sekali lagi tadi ya, kalau relasinya cukup baik begitu. Cistella gak tahu apakah ada persevere like Jesus yang kamu alami saat ini karena ada keterhilangan yang kamu rasakan terhadap orang-orang yang kamu sayang. Bisa juga keterhilangan itu kaitannya dengan, kalau Cistella lihat di sini kelihatannya kan sehat-sehat semua ya.
Teman-teman, ini kan Kemis minggu kemarin lagi, satu anak pemuda Cistela yang udah cukup lama mengajar di sebuah sekolah Kristen, dia lagi ngajar di kelas hari Kamis, terus muridnya bilang gini, Pak, kok mulut Bapak kayaknya agak aneh gitu ya. Nah, anak murid Cistela, pemuda Cistela ini juga memang ngerasa ada sesuatu yang berbeda ketika dia ngomong gitu ya. Ternyata tanpa sadar bibir dia udah mulai mengsong gitu ya, mulai mengsong, serong gitu ya. Jadi dia kayak berusaha untuk ngomong, dia kan ngajar matematika ya. Waktu dia mau berusaha untuk ngomong tuh kayak ada kesulitan karena mulai asimetris gitu ya. Kemudian dia ke dokter, dibilang Bell's palsy gitu ya. Nah, Bell's palsy ini kan artinya ada kelumpuhan pada wajah. Dia umurnya kayak baru sekitar 3-4 kali ya. Jadi teman-teman masih cukup muda, belum menikah, terkena sebuah penyakit, itu di hari Kamis, diagnosa dokter segala macam, hari Sabtunya dia udah ikut latihan paduan suara di gereja. Karena di paduan suara pemuda itu dia salah 2 gitu ya. Jadi cuma ada 2 cowok, dia salah satunya, yang lainnya cewek gitu ya. Dan dia datang untuk latihan dengan kondisi mulut yang seperti itu. Lalu hari Minggunya dia jadi WL, jadi liturgis di kebaktian umum yang sifatnya lebih kontemporer. Dengan kondisi mulut yang seperti itu. Mengalami penderitaan. Buat seorang guru atau orang yang berbicara di depan umum itu membutuhkan struktur yang baik untuk bisa mengeluarkan kata-kata yang jelas. Jadi dia butuh effort yang lebih. Tapi teman-teman, dia merasa bahwa apa yang dia sedang alami saat ini, kesehatan yang tiba-tiba kerenggut begitu ya, dia tidak lumpuh total. Karena kan kalau Bell's palsy itu cuma sebagian dari wajah, nanti ada kaitannya juga dengan mata gitu ya, mungkin ada penurunan begitu. Tapi teman-teman, ada sebuah tantangan tersendiri ketika melalui sebuah penderitaan seperti itu. Mungkin yang ada di dalam pikiran setiap kita, kan dia pelayan Tuhan. Kok Tuhan izinkan dia hidup menderita seperti itu sih? Kalau misalnya gini, orang kagak aktif melayani, oh iya Tuhan udah ambil tuh talentanya gitu, wajar gitu ya kesannya kita ngomong kayak begitu gitu ya. Tapi dia kan pelayan Tuhan, kok kayak gitu sih Tuhan? Tapi teman-teman, kehidupan anak pemuda Cistela itu mau menggambarkan bahwa persevere like Jesus, itu adalah sebuah realita. Nah pertanyaannya adalah teman-teman, gini ya, yang menjadi satu hal yang sangat indah dan sangat menarik gitu sebenarnya itu ada diambil dari Roma 8 ayat yang ke-35 sampai 39 gitu ya. Cistela bacain gini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, ini satu bagian yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa semenderita apapun kita di dalam dunia, penderitaan itu gak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus dan itu cukup. Sehingga kita bahkan tidak lagi akan mengalami seperti yang Yesus alami di atas kayu salib, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tidak lagi mengalaminya karena dengan kematian Kristus yang kita percaya, maka kita sudah terhubung sama Allah dengan anugerah Tuhan. Sehingga teman-teman Cistela mau tutup gitu ya dengan sebuah konklusi bahwa sebenarnya tujuan dan motivasi Yesus bertekun dalam penderitaan kayak gitu adalah salib tujuannya gitu ya. Kalau kita bertekun gitu ya dalam kesulitan, kita pikul salib dalam dunia ini, olahraga pikul salib gitu ya. Supaya kita punya karakter yang makin mirip dengan Tuhan Yesus. Supaya orang lain tuh bisa melihat kita, mereka bukan melihat kita yang dimuliakan, tapi mereka melihat Kristus yang kita muliakan gitu ya. Sehingga teman-teman, kunci Yesus untuk menyelamatkan manusia bisa persevere sampai akhir pikul salib gitu ya. Kuncinya Yesus itu bisa berhasil, itu juga adalah salib. Salib itu ada bagian vertikal dan ada bagian horizontal. Bagian vertikal teman-teman, Yesus itu dapat kekuatan ekstra, itu selalu relasi dia sama Allah Bapa. Dia cuma terpisah, ingat ya, Eli, Eli, lama sabaktani itu pas di atas kayu salib waktu dia menanggung dosa umat manusia. Tapi selebihnya dia senantiasa terkonek sama Allah Bapa. Sesibuk apapun dia senantiasa menjaga relasi dia, jam doa dia, jam baca firman Tuhan. Padahal dia adalah firman hidup itu sendiri.
Tapi dia belajar untuk tundukkan diri terhadap segala yang tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia hidupi, dia taat. Dia punya relasi yang sangat mengasihi Allah Bapa. Yesus tahu hati Bapa sangat mengasihi manusia. Sehingga mau menyelamatkan manusia berdosa, dan Yesus pun pada akhirnya ingin melakukan yang Bapa mau lakukan. Sehingga relasi vertikal itu menjadi dasar Yesus itu punya relasi horizontal. Cisela ngebayangin waktu dia mungkin merasa, aduh murid gue bebal banget sih, udah diajarin berkali-kali kok bolak-balik jatuh lagi di doa. Sombong-sombong amat sih, misalnya kayak gitu ya. Kok gak ngerti-ngerti, kok lupa lagi, gue mesti ngomong sampai berapa kali gitu ya. Dan mungkin kita juga punya pikiran yang sama terhadap orang-orang yang bikin hidup kita susah. Orang-orang yang kita kasih label, orang sulit dalam hidup kita, orang yang membuat hidup kita menderita. Kalau gak ada dia, kayaknya mungkin hidup kita lebih enak gitu ya. Teman-teman, relasi horizontal kita itu terbangun dari relasi kita secara vertikal terhadap Allah Bapa. Kalau relasi kita benar sama Tuhan, kita berdoa, minta Tuhan berikan kekuatan kepada kita, kita baca firman Tuhan, kita taat Tuhan arahin kita untuk melakukan apa. Pada akhirnya relasi kita secara horizontal dengan sesama itu sama seperti Yesus. Yesus tahu lewat relasi dia secara vertikal, Bapa sangat mengasihi manusia, sehingga Yesus pun mengasihi manusia. Yesus tahu bahwa hanya dengan cara dia mati di atas kayu salib, maka dia bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau enggak, manusia itu akan binasa di dalam kekekalan api neraka. Yesus tahu satu-satunya cara itu hanya dengan dia mati di atas kayu salib. Sehingga dia persevere, dia tahu ada kesulitan, dia tahu ada tantangan, dia tahu ada hambatan, tapi dia tetap jalanin itu. Karena dia tahu itu satu-satunya cara untuk manusia bisa selamat. Teman-teman, kalau kita punya relasi yang dekat sama Tuhan secara vertikal, mau gak mau kita akan dikasih hati untuk punya kasih terhadap sesama. Relasi secara horizontal kita. Kita tahu kalau Tuhan masih kasih kita napas. Artinya kita masih menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan. Tuhan masih belum selesai sama orang-orang yang bikin hidup kita susah misalnya. Tapi kita tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena kita punya dasar kasih dari Allah Bapa yang kita dapat lewat relasi vertikal. Teman-teman, Cisela mau kasih ayat penutup dari Wahyu 2 ayat 10, Cisela bacain ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Coba lihat klip ini ya.
mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu hari ini telah selesai berbicara. Dan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari bersama dari pagi sampai siang hari ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan kedagingan kami. Karena secara natur ya Tuhan, sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, kami mencari kesenangan kami sendiri, kami mencari kenyamanan kami. Bahkan kami mungkin ikut Yesus dengan agenda-agenda pribadi, dengan harapan-harapan yang berbeda dengan topik hari ini, persevere like Jesus. Tapi Tuhan, kami belajar kalau kehidupan Yesus adalah kehidupan yang merupakan jalan salib, penuh dengan penderitaan, dengan tujuan agar kami, anak-anak-Mu mendapatkan keselamatan. Agar setiap kami tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Allah, tetapi boleh terhubung. Oleh karena itu, Yesus rela untuk menderita. Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu yang KTP-nya Kristen. Biar itu bukan cuma sekedar KTP, tetapi perilaku hidup kami, perkataan, pikiran kami boleh tertuju dengan pola hidup yang sama seperti Yesus. Termasuk ketika Tuhan memanggil kami untuk memikul salib. Hal-hal yang berat di dalam kehidupan kami seringkali kami sorot sebagai masalah, sebagai tantangan, sebagai tekanan yang mungkin membuat kami merasa menderita. Dan bahkan mungkin di antara kami ada yang merasa sia-sia kami ikut Yesus kalau harus mengalami ini dan ini. Tetapi ya Tuhan, pada siang hari ini Engkau boleh memberikan kekuatan kepada kami kembali. Bahwa tidak ada satupun penderitaan di dalam dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan untuk meneladani Yesus, bukan hanya pikul salib di dalam dunia, tapi juga boleh mengalami pembaharuan relasi salib, relasi vertikal dengan Engkau Allah Bapa yang terus memberikan kekuatan setiap hari lewat firman, lewat doa yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh mengalami kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan relasi kami secara horizontal dengan sesama, itu juga boleh terus-menerus Tuhan perbaiki, Tuhan perbaharui. Hal-hal yang menjadi sebuah penderitaan ketika kami melihatnya, biarlah Tuhan boleh pakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, membentuk kami untuk punya karakter yang makin mirip dengan karakter Tuhan Yesus, menjadikan kami pribadi yang memancarkan kalau Yesus hidup di dalam dunia, maka Yesus akan mengalami seperti yang kami alami. Kalau Yesus ada di dalam dunia, maka Yesus akan mengatakan seperti yang kami katakan. Kalau Yesus ada di dalam dunia, maka Yesus akan mengambil jalur seperti yang kami ambil. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah setiap anak-anak muda, anggota MYC di tempat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, biar anak-anak-Mu ini tidak takut menghadapi penderitaan. Karena Tuhan tetap bersama dengan kami, dan Tuhan tidak pernah terpisah dari kami. Tuhan juga yang boleh memberikan kami kekuatan, bukan hanya perintah untuk persevere like Jesus, tapi Yesus sendiri telah menjadi teladan bagi kami. Bagaimana persevere untuk kami, orang-orang yang sangat Engkau kasihi. Makasih Tuhan untuk siang hari ini. Hamba-Mu sekali lagi tidak tahu apa yang menjadi masalah anak-anak-Mu, penderitaan seperti apa yang Engkau sedang izinkan untuk mereka jalani saat ini. Baik itu relasi mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah studi mereka, pekerjaan mereka, pergumulan kesulitan ekonomi, konflik keharmonisan di tengah-tengah anggota keluarga ataupun pertemanan atau pacaran. Biar kiranya Tuhan Engkau yang boleh menolong mereka persevere like Jesus hari lepas hari. Dengan kunci salib, relasi vertikal, dan relasi horizontal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.